Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Zaka Zaki Syahansyah dengan NPM 21012010131 dari kelas B dan tahun ajarannya adalah 2021-2022. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan penerapan ekonomi dari fungsi linier. Pertama, fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dilambangkan dengan QID sama dengan A min BP, di mana QID adalah kuantitas permintaan. Seperti ini grafiknya. Adapun bentuk lain dari fungsi permintaan yakni PD sama dengan A min BQ. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dilambangkan dengan QS sama dengan min A plus BP, di mana QS adalah kuantitas penawarannya. Seperti itu grafiknya. Adapun bentuk lain dari fungsi penawaran yakni PS sama dengan A plus BQ. Selanjutnya, keseimbangan pasar atau yang dapat disebut equilibrium. Equilibrium ini dapat dilambangkan dengan QD sama dengan QS. Seperti ini grafiknya. Contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 200 min 0,2P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 150 plus 0,3P. Pertanyaannya, berapakah harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang tercipta dan gambarlah grafik equilibrium. Jawaban, QD sama dengan QS 200 min 0,2P sama dengan min 150 plus 0,3P. Min 0,5P sama dengan min 350. P sama dengan 700. Setelah mendapatkan P, kita mencari Q dengan cara mensubstitusikannya. Q sama dengan 200 min 0,2P. I sama dengan 200 min 0,2 2 dikali 700. I sama dengan 200 min 140. Q sama dengan 60. Jadi equilibrium terjadi pada harga P sama dengan 700 dan kuantitas Q sama dengan 60. P sama dengan 700 dan Q sama dengan 60. Mencari kurva permintaan. Jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 200 min 0,2P. QD sama dengan 200 min 0, QD sama dengan 200. Kurva penawaran. Jika Q sama dengan 0, maka QS sama dengan min 150 ditambah 0,3P. 0 sama dengan min 150 ditambah 0,3P. P sama dengan 150 per 0,3. P sama dengan 500. Berikut kurvanya. Selanjutnya, pajak pada keseimbangan pasar. Pajak atau dilambangkan dengan P kecil mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Dilambangkan dengan P aksen sama dengan A min P tambah B QS. Berikut grafiknya. Contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 4.400 min 4P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 400 plus 4P. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 400 per unit. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Dan gambarlah grafik equilibrium. Jawaban, IS sama dengan min 400 plus 4P. Dijadikan P sama dengan 100 plus 0,25 Q. P aksen 100 ditambah 400 ditambah 0,25 Q.
menjadi Q aksen S sama dengan min 2000 plus 4P. Setelah itu mencari QD sama dengan Q aksen S. 4400 min 4P sama dengan min 2000 plus 4P. Min 8P sama dengan min 6400. P sama dengan 800. Setelah itu disubstitusikan Q sama dengan 4400 min 4P. Q sama dengan 4400 min 4 dikali 800. Q sama dengan 4400 min 3200. Q sama dengan 1200. Jadi equilibrium setelah pajak terjadi pada harga 800 atau P aksen E sama dengan 800 dan kuantitasnya 2000. Q aksen E-nya 400. P aksen sama dengan 800 dan Q sama dengan 2000. Kurva penawarannya jika Q sama dengan 0, maka QS sama dengan min 2000 plus 4P. 0, min 2000 plus 4P. P sama dengan 2000 per 4 sama dengan 500. Nah, ini adalah grafiknya. Selanjutnya, surplus konsumen. Surplus konsumen atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Surplus konsumen berada di bawah kurva permintaannya dan di atas garis harga realnya, seperti ini. Nah, Pmax itu sama dengan harga maksimum, PR sama dengan harga real, dan QR-nya adalah kuantitas real. Seperti ini, PS sama dengan luas segitiga. Luas segitiga yakni setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 160 min 4Q. Soalnya, A. Tentukan besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasarnya adalah 100.000 per unit. B. Jika harga pasar turun menjadi 60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambarlah grafik soal A. Jawaban A. Yang A dulu ya. Mencari titik potong, sumbu Q. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 160 min 4Q. 4Q sama dengan 160. Q sama dengan 40. Setelah itu mencari titik potong sumbu P. Jika Q sama dengan 0. P sama dengan 160 min 4 kali 0. P sama dengan 160. Jika P sama dengan 100, maka 100 sama dengan 160 min 4Q. Q sama dengan 15. Surplus konsumennya PS sama dengan 15. Buka kurung 160 min 100 tutup kurung per 2 menjadi 450. Setelah itu B. Jika P sama dengan 60, maka 60 sama dengan 160 min 4Q. Q sama dengan 25. Setelah itu mencari surplus konsumennya. CS sama dengan 25. Buka kurung 160 min 60 tutup kurung per 2 menjadi 1250. Seperti ini grafiknya. Selanjutnya adalah surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Surplus konsumen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Ya, seperti ini kurvanya. Pmin adalah harga minimum, PR adalah harga real, dan QR adalah kuantitas real.
Karena surplus produsen dapat dihitung dengan luas segitiga. Luas segitiga yakni setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PS sama dengan 30 plus 3Q. A. Tentukan besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasarnya adalah 120 per unit. B. Jika harga pasar turun menjadi contoh kasus. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PS sama dengan 30 plus 3Q. A. Tentukannya besaran surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah 120 per unit. B. Jika harga pasar naik menjadi 150 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambarlah grafik soal A. Jawaban A. Mencari titik potong sumbu P. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 30 plus 3 kali 0. P sama dengan 30. Jika P sama dengan 120. 120 ditambah 30 plus 3Q. Q sama dengan 30. Setelah itu mencari surplus produsennya. Dengan cara PS sama dengan 30, buka kurung, 120 min 30, tutup kurung, per 2. Hasilnya 1350. B. Mencari jika P sama dengan 150, maka 150 sama dengan 30 plus 3Q, Q sama dengan 40. Surplus konsumennya. Ini salah, maksudnya surplus produsennya ada. Ini CS juga salah, harusnya PS sama dengan 30, buka kurung, 150 min 40 tutup kurung per 2 sama dengan hasilnya 1650. Seperti ini grafiknya. Selanjutnya adalah surplus total. Surplus total atau TS adalah jumlah antara surplus konsumen dan surplus produsen. Dilambangkan dengan TS sama dengan CS plus PS. Nah, ini penyebabnya. TS adalah surplus total, CS surplus konsumen, PS surplus produsen. Seperti ini grafiknya, kurvanya. Contoh kasus. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 160 min 4Q dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 30 plus 3Q. Harga pasar berada pada harga equilibrium. Hitunglah besar surplus totalnya. Jawaban pertama mencari PD sama dengan PS 160 min 4Q ditambah 30 plus 3Q min 4Q min 3 itu maksudnya 3Q bukan 30 sama dengan 30 min 160 min 7Q sama dengan min 130 Q sama dengan 18,58. Disubstitusikan nilai Q-nya itu P sama dengan 30 plus 3Q, 30 plus 3 kali 18,58 sama dengan 30 plus 55,74 sama dengan 85,74. Jadi titik koordinat equilibriumnya adalah 18,58 dan 85,74. Seperti ini grafiknya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.